Lagi bersama gue Ubay di Studio Mini Ones. Oke, di video kali ini gue ada sedikit pembahasan ya, yang mungkin lebih ininya mengasih tahu ke kalian gitu ya. Jadi ada program manfaat ya bagi kalian semua yang belum kalian tahu gitu, yaitu program PMO. Nah, jadi kalian penasaran kan? Jadi apa sih PMO ini, cuy? Jadi PMO ini adalah Front Masturbate Orgasm. Nah, jadi khususnya ini buat orang-orang yang kecanduan ya, tuh kecanduan colai gitu ya. Oke, jadi Front Masturbate Orgasm. Jadi kalau di Indonesia ini ya, jadi fontnya itu yaitu lihat bokep gitu ya, video-video bokep, dan masturbate-nya itu cocok sabun gitu. Terus bilang ya masturbate ya, masturbasi lah gitu ya. Dan orgasm itu untuk mencapai orgasm gitu, organisme sampai gitu ya. Oke, jadi unik lah gitu ya kalau untuk kita bahas gitu ya. Jadi apa sih PMO ini? PMO ini yaitu salah satu program ya dari teman-teman sekalian yang mungkin untuk berusaha keluar dari lingkaran setan gitu ya. Bisa dibilang lingkaran setan itu ya dari kebiasaan hal buruk itu tersebut. Dan gue termasuk salah satu ya terjebak dari lingkaran itu tersebut. Jadi ya ketika gue sange ya gue buka VPN, ketika buka VPN ya nonton bokep, rasa penyesalan dalam diri. Setelah hari berikutnya lagi gitu gue ngelakuin itu apa ya seperti itu, sange, nonton bokep. So itu membuat gue jadi nyesal sebenarnya. Dan alhamdulillah ya untuk kabar hari ini ya gue udah bisa keluar dari zona itu ya, walaupun hanya sebeberapa hari lah gitu untuk gue bisa keluar dari lingkaran setan itu tersebut. Jadi beda gitu ya zamannya dari zaman sekarang sama zaman dulu ya. Jadi memang kalau dari segi offense ya atau kita kecanduan hal itu ya, pertama kenapa kita bisa kecanduan ya, mungkin dari sosial media pertama, keduanya bisa diakses dimanapun, simple, gratis, dan tanpa ribet gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang ngelakuin hal itu tersebut ya. Beda sama halnya nenek moyang kita zaman dulu, sebenarnya ada gitu ya kita untuk melakukan masturbate ya. Zaman dulu juga ada gitu, cuman beda sama zaman sekarang. Itu zaman sekarang lebih parah lagi gitu cuy. Kalau zaman dulu ya mungkin setahun itu satu kali atau 4 tahun satu kali lah bisa dibilang ya, karena tidak ada bacol gitu ya, atau bahan coli bisa dibilang, karena tidak ada itu ya mungkin ya karena dia hanya melakukan untuk berimajinasi aja gitu ya, karena untuk berhayal gitu, menghalu gitu sambil itu ya agak asik lah gitu. Kalau zaman sekarang kan aduh, jadi lu mau genre apapun, mau segimanapun yang lu mau ya bisa gitu lo lakuin ya. Ini salah satu keburukan yang menurut gua ada salah satu kebiasaan yang sulit untuk kita hindari cuy. Dan tenang, sekarang kita sudah ada No5. Jadi No5 ini adalah stop coli. Gua kasih tantangan ke lu, kalau misalkan lu bisa berhenti dari kecanduan itu tersebut, lu bakal ngerasain gitu. Gue tantang lu sama gue udah sampai 30 kali lah, 30 hari, sebenarnya 10 hari kemarin gue udah bisa, dan kemarin gue relapse lagi gitu ya. Oke, jadi relapse. Gue relapse. Dan sebelumnya gue jelasin dulu ya program No5. Jadi No5 ini adalah salah satu program di mana kita untuk bisa menghilangkan dari kecanduan buruk itu tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah 10 hari, kan di situ ada ya jangka waktunya, ada No5 sampai 10 hari, terus 30 hari, 60 hari sampai 200 hari ya. Kalau lu bisa untuk itu kan ada benefitnya gitu ke dalam diri lu gitu ya. Mungkin benefit yang lu rasain lah. Gua aja gitu selama 10 hari udah bisa ngerasain itu tersebut gitu. Gua udah lebih fresh, gua lebih produktif, gua lebih pikiran lebih jernih, fokus gua lebih teratur, energi gua bertambah gitu ya setelah gua berhenti dalam 10 hari gitu.
Dan kenapa gue relapse ya, mungkin gue ada dampak lah yang mungkin gue bisa relapse gitu. Tapi gue agak berhenti di situ cuy. Gue tetap tetap spirit ya untuk ngelakuinnya. Tetap gue lanjut terus. Dan sekarang alhamdulillah udah 3 hari gue ngelakuin itu. Dan biasanya kalau gue tanpa program nopep 1 hari sampai bisa 2 kali atau 3 kali gitu coy. Alhamdulillah ya. Oke. Dampak dari lu kecanduan hal seperti itu ya, kecanduan bokep ya, itu sangat merugikan diri kita sendiri gitu ya. Pertama, lu jadi nggak produktif. Yang keduanya lagi, energi lu berkurang, lu males, banyak pikiran, depresi, muka lu kusam, terus lu susah dapet pacar gitu ya. Mungkin energi lu buruk, aura wajah lu busuk gitu ya. Jadi dilihat oleh lawan jenis lu tuh ya kayak orang yang banyak stres gitu cuy. Oke, itu sih yang mungkin dampak-dampaknya. Dan kenapa alasan gue ingin berhenti ya itu karena gue gak mau terjebak dari lingkaran setan itu. Ketika lu punya value, ketika lu ingin punya purpose dalam hidup lu, ketika lu pengen punya cita-cita dalam diri lu, ya lu harus ngalahin dulu ini gitu cuy, perangi dulu diri lu gitu. Dan bahkan ketika lu udah belum bisa berhenti ya, pikiran lu itu seolah-olah ya wanita lihat wanita itu adalah suatu objek, dimana wanita itu untuk hanya bahan sandal gurau atau bahan nafsu lu gitu cuy. Jadi ya stoplah, wanita itu bukan predator, wanita itu bukan untuk bahan nafsu lu gitu cuy. Ya oke. Ya mungkin itu sih ya salah satunya. Oke, NoVap ini didirikan ya satu orang Amerika yang mungkin dia udah sadar dari kebiasaan buruk itu, dan dia ingin berhenti untuk melakukan itu tersebut dan membantu teman-teman untuk bisa keluar dari zona itu cuy. Oke, karena gue yakin ketika lu udah bisa berhenti NoVap, kalau lu udah bisa ya berhenti VMO NoVap, lu bakal rasain benefitnya cuy, lu bakal rasain semua itu. Oke, karena gua di sini tujuannya membuat konten ini agar lu bisa keluar dari zona itu tersebut, karena gua yakin lu pasti punya cita-cita bro, pasti ingin punya value, lu pasti pengen bahagia. Karena cuy, NoVap atau lu ngelakuin hal itu tersebut itu hanya kesenangan yang instan dan kesenangan jangka pendek cuy. Itu lu juga kesenangan sesaat gitu, lu gak bakalan ngerasain kesenangan jangka panjang gitu. Karena yang kita butuhkan tuh kita kesenangan jangka panjang kita gitu ya. Oke, jadi itu sih. Pertama, kuatkan dulu niat lu, tekad lu ya. Nanti gua akan bikin episode yang kedua, membuat diskusi seperti ini, atau gua bikin presentasi ke lu kayak gini. Bukan maksud gue untuk mencari followers atau mencari subscribers, karena gue sini rela tulus dari hati untuk menolong lu ya, khususnya yang gue rasain gitu cuy sama ini. Yuk kita keluar bareng-bareng dari kecanduan itu. Lu pasti bisa. Anak muda yang berkarya, dan lu bakal muda yang berkarya tanpa narkoba, tanpa pornografi. Oke. So gue Obey, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Nanti tunggu di episode selanjutnya atau video-video berikutnya. Oke, thank you.